Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibriano Ramadan. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan presentasi saya yang berjudul Time Value of Money. Oke, di sini mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu time value of money. Oke, time value of money itu yang bisa disingkat TVM, itu nilai waktu dari uang yang merupakan suatu konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang tuh lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa akan mendatang gitu. Nah, karena potensi kapasitas penghasilan uang tersebut, secara prinsip nilai waktu dari uang ini berbasis pada adanya potensi pendapatan uang tersebut untuk menghasilkan bunga apabila diinvestasikan gitu kan. Terus sebaliknya, ada pula resiko kan. Nah, kehilangan dalam jumlah tertentu itu karena penurunan nilai mata uang itu akibat inflasi dan kegagalan investasi itu resikonya gitu kan. Nah, terus dari konsep time value of money ini, kayak orang tuh lebih seneng nerima uang sekarang daripada nerimanya dengan jumlah yang sama 1 tahun yang akan datang gitu. Kayak sebab uang yang dimiliki sekarang tuh berpotensi untuk menghasilkan. Contohnya kayak uang misalnya 50.000 nih, uang 50.000 di tahun 1999. Nah, terus dapat digunakan untuk membeli lebih banyak barang gitu di tahun 1999 itu dibandingkan nanti 20 tahun kemudian gitu kan. Ya kayak yakni pada tahun 2019 gitu. Intinya uang 100.000 itu uang 50.000 itu kayak jauh lebih berharga atau bernilai di tahun 1999 gitu kan, pas kita nerima uang itu dibandingkan ntar kita nunggu 20 tahun mendatang di 2019 gitu. Kayak terus uang itu berpotensi mengalami pertumbuhan nilai gitu kan apabila diinvestasikan selama periode tertentu gitu. Sebab investor rasional lebih suka menerima uang hari ini daripada di masa depan untuk jumlah uang yang sama. Kan uang tuh dapat menghasilkan bunga menjemuk gitu kan, kayak majemuk gitu tuh. Nah, sehingga lebih berharga di masa kini daripada masa depan gitu kan. Nah, terus sebagai gambaran lebih lanjut tuh kayak preferensi investor rasional gitu kan. Ya, ada dua opsi gitu kan, pilihan untuk menerima 100 juta sekarang atau 100 juta dalam 5 tahun yang akan datang. Nah, kebanyakan orang pasti akan lebih memilih opsi yang pertama gitu kan, yang menerima uang 100 juta sekarang gitu. Kayak ya karena 100 juta hari ini nilainya lebih berharga daripada 5 tahun mendatang karena ada biaya peluang gitu kan, berkenaan dengan waktu penantian gitu. Kayak biaya peluang ini tuh mencakup potensi keuntungan dari bunga ya, dimana uang yang diterima hari ini akan mengalami pertambangan nilainya apabila disimpan dalam rekening tabungan selama 5 tahun gitu kan. Kayak sejenis kita investasi gitu sih ya. Nah, terus pentingnya time value of money itu kayak kita tuh dapat memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita gitu kan. Kayak sebenarnya kebanyakan orang mengadopsinya gitu, terutama mereka yang memang tidak menggeluti ilmu ekonomi secara khusus gitu kan. Nah, mereka yang awam tentang ruang lingkup ekonomi gitu kan, termasuk saya, utamanya manajemen keuangan itu memang tidak mau ambil pusing lah ibaratkan, kayak dengan pentingnya nilai waktu dari uang gitu. Nah, time value of money ini sangat penting dalam pengelolaan uang yang efektif dan efisien gitu. Terus kayak memang nggak bisa disangkal gitu kan, bahwa uang itu memang tidak hanya sekedar sebagai alat pembayaran gitu kan, tetapi memiliki nilai lebih merencanakan keuangan di masa depan gitu kan. Ya seperti investasi kan, kita maksudnya investasi itu jangka waktu yang panjang gitu kan. Jadi kayak menurut saya sih kayak itu time value of money banget gitu kan. Nah, terus kayak dalam manajemen keuangan tuh time value of money tak hanya bermanfaat bagi investor dan perusahaan-perusahaan besar yang memang membutuhkan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan finansial di masa yang akan datang, tetapi juga individu gitu ya. Contohnya nih,
Misalnya bagi investor itu kayak uh, time value of money itu bagi investor tuh penting untuk mengetahui dan menganalisis suatu investasi menguntungkan atau tidaknya gitu kan. Ya kan, soalnya kan emang investasi itu kan kayak ada analisanya juga gitu kan. Nah, kayak time value of money itu memungkinkan investor untuk membuat keputusan yang lebih tepat terkait dengan pemanfaatan uang yang mereka miliki gitu kan. Selain itu, time value of money juga dia bisa menjadi sumber referensi guna mempertimbangkan opsi mana yang paling baik dan menguntungkan untuk dipilih berdasarkan minat, risiko, dan tingkat pengembaliannya. Nah, terus juga bagi perusahaan tuh manfaat time value of money itu adalah membantu untuk menghitung dan menyusun anggaran suatu perusahaan. Tentu tidak hanya sebatas melakukan kegiatan produksi saja gitu kan, tetapi juga pengembangan dan inovasi. Pengembangan dan inovasi ini menjadi investasi bagi perusahaan. Nah, sebab itu, perusahaan membutuhkan informasi finansial terkait dengan nilai waktu. Nah, dari uang itu agar bisa menganalisis apakah ekspansi perusahaan atau inovasi produk yang akan dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Nah, itu bagi perusahaan itu gunanya time value of money. Terus bagi individu, kalau untuk bagi individu itu time value of money juga penting gitu kan. Karena itu dapat digunakan untuk membantu memahami berapa banyak sih uang yang harus ditabung kan, untuk mencapai jumlah yang diinginkan dalam periode waktu tertentu gitu kan. Terus tak hanya itu juga gitu kan, kayak bukan itu doang, kayak dengan time value of money itu anda semua juga itu bisa terbantu dalam pengambilan keputusan pembelian suatu barang. Terus kayak apakah lebih menguntungkan apabila dibeli hari ini atau beberapa tahun yang akan datang gitu. Kayak lu kalau mau beli kayak kalian kalau mau beli barang nih, kayak kalian kan pasti mikir ini bermanfaat nggak ya buat gua lagi, maksudnya ini bermanfaat nggak ya buat kita gitu kan, buat kita 5 tahun mendatang atau mungkin tahun depan. Kayak misalnya kita mikir kayak ini kayaknya kurang bermanfaat, jadi ya udah nggak usah. Jadi mungkin kayak gitu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan konsep themes value of money dalam ekonomi syariah. Di dalam ekonomi syariah tidak akan terjadi konsep nilai waktu yang seperti dalam ekonomi konvensional. Konsep ini menyebutkan bahwa komoditi pada saat ini lebih tinggi dibandingkan nilai di masa depan. Jadi mengenai fitur value dan present value di atas, bahwa fitur value dari uang yang dianalogikan dalam jumlah populasi tahun itu 0. Sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Jelas, hak itu sangat keliru besar, karena uang bukanlah makhluk hidup yang bisa berkembang biak. Jika berdasarkan surat Al-Ashr ayat 1 dan 3 sampai 3 menjelaskan bahwa setiap orang memiliki jumlah waktu yang sama, tetapi yang membedakan adalah kualitas. Perbedaan nilai waktu tersebut tergantung pada bagaimana seseorang memanfaatkan waktu. Semakin efektif dan efisien, maka waktu akan semakin berarti. Efisiensi dan efektivitas waktu akan memberikan peluang kepada orang untuk melakukannya. Maka siapapun yang melakukan, maka memperoleh keuntungan di dunia dan di akhirat, apabila segala sesuatu ia tergantung dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ekonomi Islam tidak mengenal bunga, karena bunga sungguh jatuh sebagai riba atau dikatakan riba. Islam juga tidak mengenal konsep nilai waktu uang. Di dalam Islam
yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Nilai ekonomis waktu, nilai ekonomi maksudnya nilai ekonomi waktu. Penghargaan Islam atas waktu tercermin dalam Al-Quran yang menggunakan terminologi waktu. Namun penghargaan waktu itu tidak diwujudkan tidak diwujudkan pada rupiah atau persentasi bunga, karena hasil yang nyata dari pemanfaatan waktu itu adalah bersifat variabel, tergantung pada jenis usaha, sektor industri, keadaan pasar, stabilitas politik, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini selanjutnya adalah perbedaan antara time value of money dengan economic value of times. Nah, di sini ekonomi konvensional menggunakan laba atau return yang akan diterima. Kompensasi terhadap ketidakpastian menurut ekonomi konvensional adalah discount rate dibanding dengan interest rate, ialah discount rate lebih bersifat umum. Ketidakpastian return dikonversikan menjadi kepastian melalui premium of uncertainty. Nah, dalam ekonomi syariah, menolak keadaan yang disebut dengan al-gumun bil gurumi dan al-harj bilad haman. Keadaan yang ditolak oleh teori ilmu keuangan berdasarkan prinsip return goes along with risk. Dalam ekonomi syariah, penggunaan jenis discount rate dalam menentukan harga dapat dibenarkan karena mempertimbangkan yang pertama, yaitu jual beli dan sewa adalah sektor real yang menimbulkan nilai tambah ekonomis. Sedang yang kedua adalah tertahannya hak si penjual yang telah menjelaskan kewajiban dengan menyerahkan barang dan jasa sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada pihak lain. Nah, nisbah bagi hasil akan ditentukan oleh discount rate. Nah, itu yang dikatakan bahwa itu diperbolehkan. Dalam konteks ini nisbah dikalikan actual runs, bukan dengan expected returns. Bahkan transaksi bagi hasil sangat berbeda dengan transaksi jual beli maupun sewa menyewa, karena transaksi bagi hasil hubungannya antara permodalan dengan memproduktifkan atau memasarkan modal tersebut. Nah, dari itulah keuntungan yang diperoleh itu akan diambil oleh si pemasar modal tersebut atau si penjual. Jadi sebagai contoh, jika ada orang yang mempunyai modal lalu menyerahkan modalnya kepada si pengelola modal tersebut, maka keuntungannya itu bisa diambil dari keuntungan dari penjualan itu bisa diambil oleh pengelola dana tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dijanjikan pada akad yang telah ditentukan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Hanif dari kelompok 6. Ya, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Mas Ahmad Saifullah, tentang perbedaan times value of money dan economy value of time. Dan saya juga akan menambahkan tentang keterbatasan times value of money. Ya, langsung saja.
Jadi, dalam Islam, terkait dengan ekonomi dan keuangan, maka waktulah yang sangat berharga, sehingga muncullah konsep ekonomi value of time. Kita mengenal time value of money terdasar pada konsep presence of inflation dan preference present consumption to future consumption. Katakanlah inflasi nihil atau bahkan deflasi, tetap saja tidak terjadi negatif times value of money. Perangkat dan filosofinya juga punya sudut pandang esensi yang pokoknya uang diam itu beranak pinak. Beda dengan Islam yang menganggap bahwa waktulah yang menilai ekonomi. Wal asya innal insana lafi khusr illal ladzina amanu amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ungkapan bijak sejarah Islam juga bilang al waktu kasyaf, waktu itu ibarat pedang. Jika pada prakteknya time value of money memastikan discount rate, maka beda dengan ekonomi value of time yang akan disesuaikan dengan kaidah-kaidah fikih logis. Karena ini adalah urusan muamalah. Perhitungan matematis dari time of money ini masih tetap bisa dipergunakan asalkan penerapan logis disesuaikan dengan logika fikih dan fikih logika akad. Jika times value of money markup harga dengan minta diskon rate atau memastikan retur dengan suku bunga pinjaman. Ya, itulah sedikit tadi paparan saya mengenai perbedaan antara time value of money dan economy value of time. Ya, sekarang selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit tentang keterbatasan dari time value of money. Di mana keterbatasan dari time value of money yaitu keterbatasannya akan mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat bunga bank tinggi, karena mereka menganggap jika bunga bank tinggi maka uang yang akan mereka terima di masa yang akan datang juga tinggi. Ya, bagaimana yang kita tahu akan terjadi inflasi dan time value of money tidak memperhitungkan tingkat inflasi tersebut. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya. Saya Zidan akan melanjutkan tentang metode-metode yang digunakan dalam time value of money. Yang pertama adalah bunga tetap. Perhitungan bunga ini sangat sederhana, yang diperhitungkan dengan besarnya pokok yang sama dan tingkat bunganya yang juga sama pada setiap waktu. Walaupun pokok pinjaman pada kenyataannya sudah berkurang sebesar angsuran pokok pinjaman, namun dalam perhitungan ini tetap digunakan standar perhitungan yang sama. Contohnya adalah kita akan meminjam uang dari bank untuk membiayai proyek investasi sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 15% per tahun dalam waktu 4 tahun dan diangsur 4 kali. Jadi besarnya bunga pada setiap tahun mulai tahun kedua ini tidak mendasarkan pada sisa pinjamannya. Apabila diformulasikan L sama dengan P dikali N dikali I, di mana L adalah besarnya keseluruhan bunga, P adalah besarnya pinjaman, N adalah jumlah tahun atau bulan, I adalah tingkat bunga. Jadi kita masukkan angka-angkanya jadi 10 juta dikali 4 dikali 15% dan hasilnya adalah bunga tetapnya adalah 6 juta. Jadi sang pemohon itu mengembalikan hutangnya sebesar 16 juta. Kemudian future value. Yang kedua ada
atau nilai yang akan datang. Nilai yang akan datang ialah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga setiap periode selama jangka waktu tertentu. Intinya adalah future value ini adalah nilai uang di masa yang akan datang. Contoh lebih jelasnya seperti ini. Ketika tanggal 5 bulan 3 2011, nilai uang sekarang adalah 1 juta. Pertanyaan adalah berapa nilai uang tanggal 5 bulan 3 tahun 2015? Bagaimana cara menghitungnya? Rumusnya adalah VV sama dengan PO dalam kurung 1 plus I sama dengan N, di mana VV adalah future value atau nilai pada masa yang akan datang, PO adalah nilai pada saat ini, I adalah tingkat suku bunga, dan N adalah jangka waktu. Contohnya bisa kita lihat di sini. Pada tanggal 2 Agung bla 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 dan seterusnya, kita ambil salah satu yang paling atas. Kita masukkan future value sama dengan 2 juta ditambah 1 plus 0,12. 0,12 ini adalah 12% per tahun, yakni bunganya dalam kurung dikali 2. Nah, 2 ini adalah jangka waktunya, yakni 2 tahun. Jadi diperoleh Rp2.588.800.000. Yang selanjutnya adalah present value. Nah, ini merupakan kebalikan dari future value, di mana kita mencari nilai sekarang. Rumusnya adalah PV sama dengan PO dalam kurung PVIF dikali I dikali N. Itu jika menggunakan tabel. Lebih jelasnya seperti ini. Ketika tanggal 5 bulan 11 tahun 2011, kita tidak tahu uang kita berapa, tapi kita bisa memprediksi tanggal 5 bulan 11 tahun 2015 kita akan mempunyai uang 1 juta. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya dengan rumus yang ini. Contohnya adalah Pak Joni akan menerima uang sebesar 40 juta pada 6 tahun yang mendatang. Pertanyaan adalah berapa nilai uang yang akan diterima itu sekarang dengan tingkat bunga 20% per tahun. Yakni 40 dikali, rumusnya adalah 40. PVIF ini adalah tabel, namun saya tidak memunculkan tabelnya di sini. Singkatnya hasilnya adalah 13.396.000. Nilai uang Pak Joni adalah sebesar 40 juta yang akan diterima 6 tahun lagi pada tingkat bunga 20%. Pada saat sekarang adalah 13.396.000 rupiah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.